Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Risma Azah. Hey, kalian ada nggak yang suka nabung masih di celengan seperti ini? Aku juga sama loh, ini celengan masih penuh. Terus kadang-kadang aku juga nabung di ATM. Jadi di ATM ini saya duit gaji taruh di sini, terus duit tabungan taruh sini. Cuman pada saat kita kehabisan duit itu kita tuh kayak masih merasa bahwa aku tuh masih punya tabungan di rekening satunya kayak gitu. Nah itu kayak buat percuma gitu nabung, tapi kalau ternyata pada akhir bulan tetap diambil. Ada nggak yang sefrekuensi? Kalau misalnya kalian sefrekuensi, boleh deh dicoba yang namanya investasi pemula. Nah, di sini saya akan review saya pernah investasi di aplikasi Bareksa dan Bibit. Penasaran? Keep watching. Oke, sebenarnya itu investasi itu apa sih? Investasi itu kayak apa sih? Bareksa itu kayak gimana sih? Bibit itu kayak gimana sih? Reksadana itu apa sih? Pusing. Itu intinya reksadana itu adalah investasi yang dikumpulkan dari beberapa investor, terus kita kumpulkan dalam satu wadah. Nah, dalam satu wadah itu nanti ada yang ngatur, namanya manajemen investasi. Nah, dari manajemen investasi itu diatur duit-duitnya itu mau dikemanain. Ada beberapa, bukan ke satu pihak tapi ke beberapa pihak, tapi di investasinya di reksadananya tuh dikasih tahu itu nanti bakal disalurinnya kemana aja kayak gitu. Intinya bahasa singkatnya sih kayak gitu reksadana, tapi kalian bisa pelajari langsung, pelajari lebih detailnya secara langsung, kalian bisa baca-baca kayak gitu. Cuma di video kali ini saya akan hanya mereview gimana saya penggunaannya menggunakan Bareksa dan juga Bibit. Oke. Saya memulai investasi saya melalui akun Bareksa. Yang pertama kali saya lakukan, pertama download Bareksa aplikasinya. Kemudian saya buat akun, terus akun ini sesuai nama saya. Terus kemudian kalau saya udah punya akun, saya bisa mencari produk-produk di sini. Di sini tuh banyak banget yang namanya reksadana macam-macam, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan masing-masing itu udah ada penjelasannya. Misalnya reksadana pasar uang nih, resiko rendah, potensi imbas hasil rendah, pergerakan harga stabil, cocok untuk jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Jadi intinya bahasa singkatnya itu adalah ketika kamu investasi, kamu mengharapkan keuntungan yang besar, maka resiko yang akan kamu dapatkan itu juga bakalan besar. Tapi kalau kamu investasi pinginnya yang gak berisiko, maka kalau misalnya kamu dapat keuntungan yang kecil, ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja kayak gitu. Jadi di sini tuh pasar uang yang saya udah pernah coba. Pasar uang ini dia itu keuntungannya memang nggak seberapa, tapi dia tiap hari selalu naik, jadi selalu untung, nggak mungkin kita jual rugi, pasti untung kayak gitu. Jadi aku akan kasih contoh terlebih dahulu ya. Di Bareksa ini ada 34 macam produknya untuk reksadana pasar uang. Terus ada Skor Invest, ada Shailendra, Bahana, Mandiri, Batavia, Manulife, dan sebagainya. Nah, kalau saya tuh pilihnya itu adalah yang bintangnya gede, kemudian yang imbas hasilnya gede. Jadi misalnya ini Skor Invest Money Market Fund. Nah, ini bintangnya 5, imbas hasilnya 6,32. Jadi 6,32 itu artinya ketika kita investasi, kita bakalan dapetin keuntungan mencapai 6,32 dari hasil investasi kita dalam 1 tahunnya. Terus harga per unitnya ini maksudnya apa? Jadi kita reksadana tuh belinya tuh per unit gitu. Jadi kalau misalnya kita 1539,34, berarti unit yang kita dapatkan itu adalah 64,9,62, anggap aja 650. Nah, ini keuntungannya kayak gimana sih? Jadi keuntungannya itu adalah
akan aku jelaskan lagi ya. Lanjutnya kita buka terlebih dahulu ininya. Nah, Square Invest ini dia tuh memiliki informasi kinerja, informasi simulasi gitu kan. Kalau misalnya kinerja kita tuh bisa lihat sebelumnya harganya berapa, tanggal 22, tanggal 25 harganya berapa, 26. Kalau kita lihat dari grafik itu, grafiknya tuh selalu naik walaupun nggak naik yang secara drastis kayak gitu. Kemudian kita tuh bisa lihat informasi. Kalau informasi ini bank kustodian itu bank yang kayak nampung gitu tuh, ada Hong Kong, terus biaya awalnya berapa, biaya belinya berapa, penjualan kembalinya berapa, biaya pembeliannya berapa. Soalnya ada biaya pembelian dan penjualan yang ada biayanya, jadi kalian harus terlebih dahulu cari informasi-informasi untuk mengetahui biayanya berapa kayak gitu. Terus kemudian di sini tuh juga kalian bisa mensimulasikan, misalnya kalian investasi awalnya berapa, bulanannya berapa, terus selama jangka waktu tertentu kamu bakalan dapat duit berapa sih, kayak gitu. Terus kemudian kalau kalian udah kayak cocok, klik, kalian bisa langsung beli aja. Belinya misalnya 1 juta ya tadi ya. Nah, kalian itu tinggal order aja. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah order, kalian itu bisa bayarnya dengan OVO, BCA, Permata BRI, CIMB, Mandiri, BNI, dan segala macam banknya dengan biaya pembayaran yang tentunya berbeda-beda kayak gitu. Nah, bukan usahakan ya, lebih tepatnya dia tuh harus kayak sesuai sama bank yang didaftarkan waktu pertama kali buka akun kayak gitu, karena dia itu akan mempermudah dalam proses verifikasinya kayak gitu. Jadi misalnya saya belinya sekarang, jadi nggak langsung diverifikasi, nggak langsung muncul gitu, jadi dia butuh verifikasi dulu, mungkin 1 kali 24 jam baru masuk ke akun kita kayak gitu. Jadi keuntungannya tuh sebenarnya adalah dari harga unitnya gitu, kita punya berapa unit, terus kita jualnya pas harganya berapa gitu. Jadi contohnya pada saat itu saya pernah melakukan transaksi, oh ya, segala transaksi sudah ada di di transaksi ini ya. Jadi semua pembelian, semua penjualan, semuanya direkap dengan harga 1145,02 per unitnya. Kemudian itu pada bulan Desember dengan harga 1168,27. Nah, kita tuh bisa ngelihat keuntungannya tuh 23,25. Kita kalikan aja dengan jumlah unit yang kita punya. Misalnya jumlah unitnya. Nah, itu tuh saya peroleh dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi selama 5 bulan keuntungan saya tuh sebesar 201 kayak gitu. Nah, untuk reviewnya sendiri saya itu melakukan pembelian, penjualan, untuk prosesnya sangat-sangat cepat ya. Cuman mungkin kalau penjualan ini cuma 2 hari, tiba-tiba langsung aja ditransfer, dan tiap bulan itu kayak kita tuh dikasih di alamat email gitu, alamat email kita dikasih kayak laporannya udah berapa uang yang masuk ke reksadana tersebut kayak gitu. Nah, intinya tipsnya dari saya itu adalah ketika melakukan reksadana, kalian harus menginvestasikan uang yang memang harusnya diinvestasikan, bukan menginvestasikan uang yang seharusnya dibuat kebutuhan hidup, supaya nanti ketika kita invest kita nggak ambil lagi gitu, nggak buru-buru ambil karena untungnya masih sedikit lah atau apalah, supaya lebih lama aja kayak gitu. Kalau tadi ngomongin masalah Bareksa, kali ini saya akan ngomongin masalah Bibit. Bibit ini juga salah satu aplikasi yang bisa kalian download, dimana aplikasi ini adalah rasanya nggak jauh beda sama Bareksa, jadi sama-sama bertujuan untuk investasi sebagai pemula kayak gitu. Nah, yang pertama kali kalian harus lakukan itu buka akun. Kemudian kalau udah ada akunnya, kalian itu bakalan disuguhkan sama pertanyaan-pertanyaan. Nah, di Bibit sendiri tuh dia tuh punya robot advisor gitu. Dari pertanyaan ini
kalian jawab itu membantu robotnya dalam merekomendasikan kamu gitu. Dia tuh akan tahu kamu tuh cocoknya di reksadana yang mana. Ini rekomendasinya, misalnya kamu cocoknya di pasar uang 10% aja, kayak gitu. Nah, ini salah satu keunggulan dari Bibit sendiri sih, tapi bukan berarti kalau udah direkomendasikan kamu harus pakai yang ini, kamu bisa juga pakai yang lain, kayak gitu. Terus kemudian keunggulan dari Bibit selain itu adalah kalian itu bisa beli reksadana dengan minimal pembelian hanya 10.000 aja. Nah nih, ini ada beberapa nih yang bisa kamu beli dengan hanya 10.000 aja. Kamu nggak harus nunggu kamu punya duit banyak, kamu dengan 10.000 aja udah bisa investasi loh. Jadi nggak usah nunggu lama-lama ya kan. Contohnya ini 10.000 kita coba beli ya. Nih kita coba beli 10.000 aja. Nah, kalian bisa bayar melalui GoPay, link aja, virtual account transfer manual, dan itu nggak ribet banget gitu. Terus selain itu di Bibit ini kalian juga bisa tanya, karena dia punya support team gitu. Tanya-tanya ini dia bakalan balas cepet kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian langsung tanya ke sini aja, pasti jawabannya menyenangkan. Kemudian kalau aku sih di Bibit ini saya udah investasi di reksadana saham. Jadi reksadana saham ini saya beli pada bulan Oktober 2020. Saya investasi 1 juta, dan ini saya investasi sesuai dengan rekomendasi robotnya kayak gitu. Nah, pada bulan ini Januari saya mendapatkan keuntungan 13,91%. Nah, karena ini reksadana saham, keuntungan saya tuh bisa naik turun, ya naik turunnya drastis banget kayak gitu. Nah, karena ini reksadana saham, jadi ini reksadana yang saya perlukan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi saya belum pernah ngambil reksadana ini. Sejauh ini sih aplikasi Bibit juga memiliki pelayanan yang baik dan juga selalu mengirimi laporan harian kepada email saya kayak gitu. Jadi sebagai tambahan, di sini tuh kalian bisa ngelihat misalnya nih reksadana saham. Masing-masing itu udah ada detailnya. Jadi reksadana yang kamu bakal keluarin duit itu mau diarahkan kemana? Misalnya ke BNI nih. BNI ini diarahkan ke Astra, BCA, BNI, BRI, dan segala macamnya. Nah, ini kenapa kok perlu dilihat? Jadi kita investasi tuh kepada produk yang ya sebisa mungkin produk yang kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Kalau misalnya produknya kita gunain sehari-hari kan otomatis pabriknya itu bakalan lanjut terus, produksi terus, sehingga investasinya itu bakalan trennya bakalan naik terus karena produknya laku terus kayak gitu. Lain halnya kalau misalnya investasinya diarahkan ke produk yang kita nggak kenal, jadi kan kita nggak tahu itu produk laku atau enggak ya kan. Ini salah satu juga yang bisa menentukan kamu mending pakai reksadana yang mana kayak gitu. Gimana? Tadi udah mendengarkan kan sekilas-sekilas tentang Bareksa dan juga Bibit. Kalau saya disuruh milih, dua-duanya saya nggak bisa pilih karena dua-duanya saya pakai dan dua-duanya juga sama-sama diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dipastikan ini kedua aplikasi ini udah mendapatkan perizinan dan juga aman gitu untuk transaksi. Yang penting apapun yang kamu pilih, Bareksa atau Bibit, kamu tuh investasinya harus dengan menggunakan uang yang memang harus diinvestasikan, bukan uang yang seharusnya dibuat kebutuhan sehari-hari. Dan saran saya kamu tuh mendingan beberapa jenis reksadana. Jadi kalau misalnya duit kamu tuh nggak kamu kumpulin di satu tempat, jadi kalau misalnya salah satunya itu ada yang rugi, kamu tuh nggak rugi semuanya kayak gitu, jadi masih ada yang untung. Bertanya, investasi di akun ini tuh halal nggak sih?
halal atau haram? Jangan-jangan ini riba? Mungkin ada salah satu di antara kalian itu yang bertanya-tanya kayak gitu. Saya nggak bisa jawab ya, itu adalah wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu itu halal atau haram, tapi ada suatu apa ya, perkataan bahwasanya investasi itu dibolehkan asal investasi di jalan yang syariah, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terus dan investasinya tuh digunakan pada produk-produk yang memang digunakan kita sehari-hari. Jadi memang kita bisa melihat investasi ini dibuat ke produk mana, diinvestasikan kemana, kayak gitu. Terus selain itu ada investasi yang memang dianggapnya kayak sewa rumah kayak gitu. Misalnya kita punya duit, terus ada yang menyewakan rumah. Nah, kita tuh boleh memberikan pihak rumahnya itu uang karena dianggap kita tuh membeli manfaat dari rumah yang kita sewa kayak gitu. Jadi kayak dihalalkan aja kayak gitu. Tapi wallahu alam ya, kalian harus cari-cari terlebih dahulu buat meyakinkan diri. Oke, dari menonton video kali ini, ada nggak di antara kalian yang tertarik dengan investasi? Cuma 10.000, sayang loh kalau kalian nggak tertarik. Yuk, investasi dimulai dari sekarang. Terima kasih.